سيدنا شعب القادر سيلين سيلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لجمع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أسر الأرض إلى مغاربها دارها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومنسوخنا ومنسوخ ومسوخنا وأساتذتنا ولمن استعملنا هؤلاء بسبب بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahumul ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubduha fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wa huwa ala kulli shay'in qadir amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, tugas seluruh jamaah majelis taklim malam Ramadan yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir. Mudah-mudahan Allah terus menakdirkan kita untuk istiqomah menghadiri pengajian, sehingga Allah akan terus memberikan kekuatan kita lahir batin untuk terus mengaji dan mengaji sampai ajal menjemput kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ah sab'una malakan. Tiap hari Jumat malaikat duduk di pintu masjid sebanyak 70 malaikat. Jadi setiap Jumat ya, dari pagi Jumat pagi ada 70 malaikat duduk di depan pintu masjid. Yaktubuna nasa bi asma'ihim. Malaikat 70 ini tugasnya mencatat siapa-siapa yang datang sholat Jumat ke masjid ya. Sampai kapan nyatatnya? Hatta yakuna akhiru man yuktabu rajulun ja'a hina jalasal imam alal mimbar. Orang terakhir yang dicatat adalah orang yang masuk masjid ketika khotib sudah naik mimbar. Jadi khotib duduk di mimbar, adzan pertama maksudnya. Terus datang orang itu, falam yu'di ahada. Di majlis dia datang terakhir sampai masjid, tidak menyakiti orang lain, walam yaqul illa khairan, dan tidak mengucapkan apa-apa kecuali yang baik. Jadi semua yang datang ke masjid hari Jumat itu dicatat namanya oleh 70 malaikat. Misalnya saya Jumatan datang setengah 12, 70 malaikat catat apa saya, Rukun Hakim bin Janudin, semuanya ada. Sampai nanti terakhir yang catat. Kalau khotib naik mimbar, dia baru datang, syaratnya apa? Dia sampai ke sana nggak nyakitin orang lain, dia nggak berkata kecuali yang padahal tidak adna ahli yaumil jum'ah. Inilah orang yang mendapatkan pahala paling kecil di antara orang yang datang hari Jumat. Jadi dia termasuk orang yang masuk catatan hari Jumat, tapi pahalanya paling kecil dan masih mendapatkan bagian. Dan kalau di hadisnya itu orang yang datang paling pagi pahalanya seperti kurban unta, dan berikutnya seperti kurban kambing, kurban ayam, kurban telur, terakhir kurban perasaan. Khotib udah mau selesai baru datang dia. Ini nggak masuk bagian yang dicatat 7 malaikat, mereka sudah pulang. Tapi wadarika alladzi yughfaru lahu ma amila min as-sayyi'at bainal jum'ataini. Dan orang yang terakhir tadi termasuk orang yang diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Dan kalau kita sholat Jumat hari ini, itu menghapus dosa kita saat Jumat kemarin, dari Jumat kemarin tiba-tiba tadi. Dan orang yang datang terakhir waktu khotib naik mimbar tadi, termasuk yang diampuni dosanya satu Jumat. Dan kalau khotibnya udah mau selesai baru datang, ya, dosanya masih utuh itu. Ya, termasuk. Kama qala ta'ala, "Id qala rabbuka lil malaikati isjudu." Jadi qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman,
kepada malaikat, ya. Allah berfirman lagi, ini kangen pelatih khalifah. Ya malaikat, saya ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, khalifahnya dari manusia. Kalau malaikat menjawab, akan alufiha man yumsitu biha wa yusima. Apakah engkau akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi dari golongan manusia yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ya. Jadi manusia itu memang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kenapa mereka? Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami para malaikat nggak pernah melakukan kerusakan, nggak pernah menumpahkan darah. Kami setiap hari bertasbih dan memujimu dan mensucikan kamu. Akhirnya Allah alaihi Allah kepada malaikat. Faqala Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu nggak tahu apa yang saya tahu, atau saya tahu yang kamu tidak tahu. Nggak usah protes. Memang manusia sering membuat kerusakan. Faqala malaikat, Allah meluka malaikat ketakutan. Fatotu awal al-arsi sab'a maratin. Kemudian malaikat ini semuanya tawaf mengelilingi aras. Aras itu artinya di atas langit ketujuh. Langit pertama, 2, 3, 4, 7. Di atas langit ketujuh ada aras. Ya. Nah, malaikat tawaf. Malaikat yang tadi diomelin Allah itu tawaf ketakutan. Setelah tawaf 7 kali, sab'a maratin tajawaza. Maka kemudian Allah mengampuni dosa-dosa malaikat tadi. Yang ngeyel tadi, yang protes. Allah cerita, saya mau bikin khalifah di muka bumi dari golongan manusia. Kata malaikat, kenapa manusia jika suka bikin kerusakan, suka berantem? Padahal kami aja yang tidak pernah berantem. Maunya dia udah yang jadi khalifah malaikat aja. Dan jadi dibentak Allah, dimarahi, ditawaf. Fa'amarallahu lahum ayyabnu baitan ala wajil ardi. Setelah itu, setelah mereka dimaafkan, malaikat tadi setelah tawaf 7 kali di alas, Allah perintahkan malaikat untuk membangun rumah di atas muka bumi. Hatta law arnaba auladu adam fayatufuna aulal bait sab'amarat fatajawaz anhum kama yatajawaz anil malaikat. Maksudnya apa? Setelah malaikat tawaf di alas, udah sekarang malaikat bikinkan rumah di bumi, biar nanti anak cucu Adam kalau dia berbuat dosa lalu dia tawaf 7 kali di sebelah Ka'bah, ya, maka Allah akan ampuni dosanya seperti Allah mengampuni dosa malaikat yang tadi tawaf di alas di Ka'bah. Itu bisa menghapus dosa tawaf. Nah, jadi hadis, ada satu hadis ketika orang-orang mau pulang ke negaranya pas tawaf pada. Setelah tawaf pada itu Allah berseru, cuman nggak ada yang bisa dengar. Kata Allah, ya ibadi irji'u ila biladikum maghfuran lakum. Hamba-hambaku, sudah selesai semua kamu kerjakan termasuk tawaf pada. Sudahlah sekarang pulanglah kalian ke negara kalian masing-masing dalam keadaan maghfuran lakum, dosa kalian sudah diampuni. Ini janji Allah kepada yang tawaf tadi. Sama ini, makanya Allah perintahkan bikin apa? Nantinya ada kaitan dengan hari Jumat, memang sedang bicara tentang hari Jumat. Nanti di belakang dikaitkan dengan hari Jumat. Summa nazalu. Kemudian malaikat pada turun ke bumi. Wa banu al-ardi al-Ka'bah. Kemudian bangun Ka'bah. Summa rafa'a wa ta'ala waqta taufan ila sama'i rafi'a. Yang kemudian Ka'bah ini oleh Allah dia angkat ke langit keempat ketika terjadi taufan banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Kalau di nanti diceritakan Ka'bah ini aslinya terbuat dari batu zamrud. Jadi warnanya hijau. Saya yakin masih ada sampai sekarang, itu lama-lama kecil apa orang tua sambil kalau pernah di zamrudnya. Aslinya zamrud warnanya hijau. Ketika ada banjir bandang, Allah angkat ke langit keempat biar nggak tenggelam. Sampai sekarang Ka'bah yang dari zamrud ini masih ada di lantai 4 dengan ya. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi jambil bait. Kemudian Allah membangun menara di lantai 4 itu di langit 4. Di sampingnya Ka'bah, Tsumma sammahu al-Baitul Ma'mur.
Kemudian menamai Ka'bah yang di langit keempat ini sebagai Baitul. Jadi Baitul Ma'mur itu nama Ka'bah yang di langit keempat, yang tadinya di bumi karena banjir diangkat ke langit keempat, kemudian punya nama baru namanya Al Baitul Ma'mur. Watul manal qamsumi'ati am, di lantai di langit tempat itu sampai Ka'bah kalau bangun menara. Menara tingginya berapa meter? Tingginya perjalanan 500 tahun. Kita jalan kaki 500 tahun tidak mana gitu ya. Ke Mekah aja paling cuma hitungan berapa bulan kalau ada. Ini 500 tahun jalan kaki. Berarti tingginya menara ini enggak ya bisa ratusan ribu kilo tingginya. Terus faidah kan yaumul Jumat. Ketika datang hari Jumat, yasqutu Jibril alaihi salam alal manarah. Pada hari Jumat, Jibril naik di atas menara, wa yu'adzin dan azan. Jadi Jibril pada hari Jumat jadi muadzin dia naik menara. Wa yasqutu Israfil alal mimbar wa yakhutub. Kemudian yang jadi khotib hari Jumat itu adalah Israfil. Mereka mengadakan Jumatan bersama malaikat yang lain. Muadzinnya Jibril, khotibnya ini siapa yang ada amplop ini? Wayahtub, ya, terus wayah Mikail al-Malik. Kemudian yang jadi imam sholat Jumat adalah malaikat Jibril muadzin, Israfil khotib, Mikail imam. Faidah faroku minas salat, yaqulu Jibril. Begitu selesai sholat Jumat, Jibril berkata, Maha sholali minat tawaf di ajlil azan wa haqquhu li jami'il mu'adzinin fi wajhil ardi. Kata Jibril, pahala yang saya dapat dari azan ini semua aku hibahkan kepada seluruh mu'adzin di muka bumi. Jadi mu'adzin-mu'adzin yang di dunia ini semua dapat limpahan pahala dari pahala azannya Jibril. Dan tambah itu aja. Tentunya muadzin yang ikhlas. Kalau Israfil juga, Israfil yang jadi khotib tadi ngomong, Maha sholali minat tawaf lil khutbah wa haqqu li jamil khutbah fi wajhil ardi. Kata Israfil, pahala yang saya dapat dari khutbah semuanya saya hibahkan kepada seluruh khotib-khotib di muka bumi. Khotib-khotib yang ikhlas. Kalau dari rumah udah kebayangan amplop, dapatnya amplop aja udah. Yang minta pahala dari Israfil. Cuma ya kalau Mikail juga ngomong, Maha sholali minat tawaf li ajlil imamah wa haqqu liman ya'ummu yaumul jum'ah wa dzalik. Ya, katanya pahala yang saya dapat dari sebagai imam, pahala yang saya dapat sebagai imam, saya hibahkan semuanya kepada orang yang jadi imam di hari Jumat di muka bumi. Jadi imam-imam Jumat dapat pahala dari hibahnya Mikail. Jadi pahala imamahnya, pahala dia jadi imam hibahkan seluruh imam Jumat, itu imam Jumat. Kalau imam yang lain nggak dapat. Cuma takul malaikat yang jadi makmum ini. Seluruh malaikat jadi makmum. Maha sholana menetap al-jamaah. Bahatu dijami man sholat sholat al-jum'ah khalfal imam. Kata malaikat yang jadi makmum, sepakat ngomong, pahala yang kami dapat dari berjamaah sholat Jumat ini saya berikan juga kepada semua orang yang sholat Jumat berjamaah dengan imam. Jadi kita sebagian dari pahala ini kalau sholat Jumat, pahalanya malaikat-malaikat yang jadi makmum. Allah Ta'ala, Allah akhirnya ikut nyaut juga Allah. Ya malaikati atatakarramuna ala ibadah wa ana akramul akramin. Ya malaikat, saya dengar kalian sudah berbuat baik kepada hamba-hamba. Arabnya mulianya berbuat apa? Dermawan. Jadi karim artinya bukan mulia tapi pemurah. Untuk telah bermurah hati kepada hamba-hamba. Padahal kamu kan nggak seberapa karim, kamu nggak seberapa mulia dibanding aku. Aku orang yang paling karim di antara yang karim. Anak akramul akramin. Masa iya kamu saja rela memberikan pahala?
Saya yang paling karim masa enggak? Makanya yang malaikat hai malaikatku ushidukum di salam dan ashadukum. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan bahwa saya telah memaafkan mereka semua yang sholat Jumat sekali, menghapus banyak dosa. Wahada kullu maksudun hadil ummah. Ini semua khusus diberikan kepada umat Muhammad. Wala nasiba min hadza di sa'il umam Muhammad. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad semuanya nggak ada yang dapat bagian dari pemberian tadi dari Allah SWT, dari malaikat-malaikat tadi. Ini termasuk fadilahnya hari salat Jumat, dia dapat pahala dari pahalanya malaikat tadi. Pahala Syekh Imam dan sedulur ini pada kita ini. Mudah-mudahan intinya hari Jumat, hari yang mulia, dia juga disebut Sayyidul Ayyam, ya, Sayyidul Ayyam, artinya apa? Pimpinannya hari paling baik, ya. Bukan Sayyidul Ayyam artinya yang punya apa ternak ayam, bukan. Kamu kan buat setan itu. Orang punya ternak ayam dipakai Sayyidul Ayyam, tuannya ayam beneran, bukan ayam hari. Ya. Termasuk pahala-pahala dilibatkan di hari Jumat, ya. Mulai malam ini kalau misalnya besok Jumat mulai masuk maghrib itu udah masuk 3 hari. Kalau tadi sore hari Kamis, tadi siang, maka maghrib tadi pas maghrib masuk hari itu mulai amal dilipat gandakan, sedekah 2 kali lipat, baca Quran 2 kali lipat, semua 2 kali lipat. Tapi kata ulama, kalau orang beramal khusus dari Jumat, malah jatuhnya bisa makruh. Ya. Jadi kalau bisa, ya jangan hanya Jumat. Dan Jumat misalnya ya, di luar Jumat dia sedekah, hari Jumat ditingkatkan sedekahnya. Di luar Jumat dia qobliyah ba'diyah misalnya. Qobliyah yang sampai, misalnya 2 kan ada qobliyah yang 4. Sudah tingkatkan. Baca Quran tingkatkan. Ya, yang penting jangan umur hanya Jumat. Itu walaupun itu hanya sebagian ulama yang berpendapatnya, mungkin sebagian yang lain tidak. Tapi ya buat saya yang mendingan Jumat aja daripada nggak sama sekali. Ya, ketika hari Jumat, makanya kalau Jumat jangan lupa ngantongin uang. Ini setiap Jumat cuma dorong aja kotak amal, nggak nangis. Jalan terus. Saya termasuk orang yang alhamdulillah kalau saya anak saya lebih matang, dapat duit belum, walaupun keadaannya 2.000, 5.000, pasti pernah, walaupun pernah dulu, kalau saya kecil, kasih duit 10.000 dia masuk ke kotak amal, pulang bawa es krim. Kalau masih, dia tadi lupa masuk ke kotak amal, jadi buat beli es krim. Nah, saya cuma ingin melatih anak saya biar dari kecil berlatih isi kotak amal. Karena dulu saya cerita habis. Bapak saya kecil misalnya pas sholat Idul Fitri, Idul Adha. Terus tadi subuh harus mandi itu, sebelum mandi. Tidak pakai baju. Mau berangkat ke masjid sini dulu, belum wangi, masih banyak wangi. Cuma di badan, mau Jumatan. Kalau nggak putih, kenapa nggak putih? Gitu. Hanya putih aja yang diprotes. Orang dulu yang sunah-sunah itu diperhatikan. Baju putihnya mana? Mau Jumatan nggak pakai baju putih? Diperhatikan. Tidak pakai baju putih, mau Jumatan dipanggil sini. Kok nggak pakai minyak wangi? Minyak kantong sinduin. Terus kalau itu, saya ingat terus. Kalau itu kan sunnahnya itu makan dulu, walaupun sesuatu. Idul Fitri mau bertemu lebih, entar dulu, udah makan belum? Belum, makan dulu, sunnah kan dulu. Walaupun sesuatu, udah ambil nasi, otorin apa, suap, baru ke masjid. Itulah ada. Udah awas, jangan pada makannya, nggak boleh. Nanti pulang dari masjid ke rumah. Itu yang mengkristal di saya sampai hari ini. Kira-kira waktu saya kecil itu. Makanya saya yang lagi. Kalau di Makkah saya udah bawa belum pertama. Jadi sejak dia belum pesantren. Kenapa ya tadi? Dalam rangka melatih. Kalau anak saya mengamalkan itu jadi jariah saya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengajukan hari Jumat. Dan lagi kalau Jumat jangan lupa bawa walaupun dia semuanya
punyanya 10.000 ya 10.000, nggak punya 10.000 ya paksain 10.000. Masa 2.000 seminggu sekali. Malaikat menyata sambil nyengir malaikat. 2.000. Rokok sebatang nggak dapat itu 2.000. Ya kan, sebatang berapa sekarang lo? 3.000. Iya. 2.000 paling murah. Memang gini, termasuk saya juga masuk sama ada. Kenapa kalau Jumat ngambil 50.000 masih berat ya? 100.000 masih berat. Kalau kita punya berapa punya 100 kita bayar enteng aja. Beli bensin berapa? Iya. Kita makan di warung nyate kan berapa 100 enteng banget. Padahal itu jadi tai. Ini kenapa yang jadi surga berat banget? Makanya guru saya kalau ngajarin kalau kamu ragu mau amal 50 apa 100 kenapa? Yang bikin 50 itu setan. Aku aja kata malaikat Mulhim, ini malaikat wakilnya Allah 100 lah semua sekali. Artinya apa? Kalau saya milih 50 berarti nurutin setan. Dan saya paksakan, tadi perang gini, kita kalau yang 100 bagaimana bensin gitu. Bodo amat setan 100. Saya mau kondangan misalnya mau kondangan ketemu dengan orang sakit berapa ya? 1 atau 2 bodo amat. Dalam apa? Saya melatih ingin memaksa di kitab kuliah ya pelajaran tadi sore. Kita bikin nafsu kita itu melemah, putus asa dari kita. Gimana caranya? Tadi jelas sifat zikir. Zikir yang biasa kita lakukan, misalnya saya punya wirid. Saya sejak habis asar baca wasiat. Ketika malas akhirnya enggak kebaca wasiat. Kodok. Pokoknya zikir kita yang biasa kita lakukan disebut sunnah kodok. Biasa Tuhan, enggak semua Tuhan. Kodok. Biar setan lama-lama putus asa. Ini orang kalau cuma juga digoda jangan sholat, enggak sholat di kodok. Digoda biar enggak baca wasiat, ternyata kodok. Bang waktu kita ini goda orang. Udah, gak usah digoda orang seperti ini. Gitu. Makanya ada ulama yang kenapa kalau pikir malam enteng, tahajud malam enteng? Karena setan udah gak goda lagi. Karena itu, dia bikin gak tahajud, bisa dikodok. Mendingan goda jadi itu. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja gak dikodok itu. Jadi ada 2 orang yang sudah gak digoda setan. Pertama, kiai yang toka di wali. Digoda-goda percuma, buang-buang umur digoda wali. Gak berhasil pasti. Ditinggal putus asa, setan Aisyah. Jadi bikin setan Aisyah meninggal. Kedua orang yang digoda setan, orang yang sudah kayak setan, orang yang kelakuannya udah kayak setan. Saja udah digoda jadi setan, ngapain digoda? Contohnya ada temennya mengaji, ya ayo mancing aja, sekali mancing. Orang temennya mau ngaji malah, udah beri saya aja, nggak usah ngaji dulu. Kita ke pasar malam, gitu. Namanya itu saya ditulkin si setan wujud pano. Ya ada saya ditulkin si setan wujudnya manusia. Kalau kita masih digoda setan, ya harus syukur lagi. Jadi setan masih menganggap kita itu ibarat rumah ada isinya gitu. Kalau orang yang tadi yang paling nggak pernah digoda yang paling sering tadi, ibarat rumah, apanya ini colong di rumah, nggak ada apa-apanya, nggak bakal maling-malingnya tuh. Makanya ada juga setan yang nggak pernah goda orang karena memang sudah jadi setan. Ngapain goda orang ini buang umur? Nggak digoda aja udah mulai kita ke neraka. Mending nyari temen yang ini yang belum ibarat rumah dalam ada isinya. Ada yang jadi colong gitu. Kalau orang alim ada isinya tapi nggak bisa dicolong. Dia masuk ke pertemuan juga nolong rumah kiai aja, nggak bisa dicolong. Gitu kan. Ada juga apanya ini colong orang ini, dan nggak bisa dicolong tinggal. Nah kayak kita ini, kadang-kadang masih nurutin setan, kadang enggak nurutin setan, kadang enggak. Nah ini yang masih digoda setan. Ada di rumah isinya, bisa dicolong. Walaupun kadang-kadang dia kodok, tapi masih mending lah. Berarti setan masih nganggap kita ibarat rumah masih ada isinya. Itu aja mudah-mudahan dengan mengaji semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan masih husnul khotimah. Amin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.